5 fakta pembunuhan Diva Febriani, anggota Paskibra di Madinah. Diva Febriani, 15, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal, Mandailing Natal, Madinah, Sumatera Utara menjadi korban pembunuhan seorang pria bernama Yunus. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit di Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis, 31 Juli 2025, petang. Sebelum ditemukan tewas, korban yang tercatat sebagai warga desa Sikarakara 4, Natal, ini sempat dikabarkan hilang setelah tak kunjung pulang ke rumah setelah mengikuti latihan Paskibra di sekolahnya pada Selasa, 29 Juli 2025. Saat itu, korban pamit kepada orang tuanya mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80. Hilangnya korban pun sempat viral di media sosial. Keluarga dibantu warga dan aparat pun melakukan pencarian selama 3 hari, hingga akhirnya korban ditemukan warga yang sedang bekerja di kolam penampungan air di areal perkebunan sawit Desa Taluk. Saat ditemukan, tubuh korban tertimbun tanah, dengan bagian kepalanya ditutupi ember. Selain itu, tubuh korban dalam kondisi tanpa busana saat ditemukan Kamis petang. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Husni Tamrin Natal untuk diperiksa hingga akhirnya jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Sikarakara Kampung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Siang. Berikut sejumlah fakta yang dihimpun tribunnews.com terkait kasus pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal. 1. Pelaku sempat pura-pura ikut mencari korban. Sebelum tindakan biadabnya terungkap, pelaku Yunus sempat ikut mencari keberadaan korban bersama warga. Saat itu, Yunus yang tinggal tak jauh dari rumah orang tua korban mendengar desas-desus soal hilangnya Diva. Ia pun muncul di tengah warga dan ikut pura-pura peduli, membantu warga menyusuri jalan dan kebun sawit mencari korban. Saat itu, tak ada satupun warga yang curiga terhadap pelaku. Pencarian korban pada malam itu pun tak membuahkan hasil. 2. Sepasang sandal jadi petunjuk penemuan jasad korban. Seorang warga mengungkap awal mula penemuan jasad korban. Sejumlah pekerja kebun mitra Desa Taluk saat itu menemukan sepasang sandal perempuan tergeletak di area kebun. Penemuan sandal tersebut membuat warga curiga, hingga akhirnya warga menelusuri lokasi tersebut. Tak jauh dari lokasi penemuan sandal, para pekerja mencium bau menyengat. Selain itu, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam lubang penampungan air. Kemudian seorang pekerja pun memeriksa hal mencurigakan tersebut. Saat ember plastik putih telungkup diangkat ternyata ada kepala manusia. Kemudian penemuan tersebut dilaporkan kepada aparat setempat. Kabar penemuan jasad perempuan tersebut pun mengundang perhatian warga sekitar hingga sampai ke keluarga korban. Keluarga Diva yang datang ke lokasi pun langsung mengenali bahwa jasad tersebut Diva Febriani yang hilang sepulang latihan Paskibra. 3. Aksi biadab Yunus tercium warga. Dikutip dari tribunmedan.com, warga mulai mencurigai Yunus setelah menemukan sepeda motor milik korban, pada Selasa, 29 Juli 2025, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu, rombongan Badan Perwakilan Desa, BPD, Sikarakara 1 yang hendak membakar sarang tawon menemukan sepeda motor yang disembunyikan di kebun sawit milik warga. Ketua BPD segera memberitahu Satlinmas, lalu diteruskan ke Kepala Desa Sikarakara 1, Pitoko GS. Saat dicek, seorang warga mengenali motor Beat itu milik Diva Febriani. Betul, kami menemukan motor yang diduga milik Diva di areal kebun sawit, ungkap Pitoko, Sabtu, 2 Agustus 2025. Kecurigaan warga semakin kuat, setelah Rabu, 30 Juli 2025, malam, beredar cerita Yunus sempat pulang ke rumah dengan baju, badan, dan sepeda motor yang penuh lumpur. Tensi di desa makin memanas. Yunus pun seperti tahu bahwa warga mulai menaruh curiga. Kamis, 31 Juli 2025, malam, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah warga Sikarakara 1 melihat Yunus melintas mengendarai motor dengan gelagat mencurigakan. Ia tampak ketakutan, berusaha melarikan diri. Warga yang gera mengejar. Seorang pemuda bahkan menendang motornya hingga Yunus terjatuh. Namun Yunus masih berhasil bangkit dan kabur ke arah kebun sawit yang menjadi jalan satu-satunya menuju Desa Bondakase. Keesokan paginya, Jumat, 1 Agustus 2025, Yunus akhirnya ditangkap di rumah iparnya di Desa Bondakase. Ia diamankan tanpa perlawanan, setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. 4. Bermotif perampokan dan asusila. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Mandailing Natal, AKP Ihwanuddin Nasution, menegaskan bahwa pelaku sudah mengakui niat jahatnya.
Ihwanuddin mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah perampokan dan tindak asusila. Motif pelaku diduga ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban, katanya. Namun, saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Namun, saat korban melawan, pelaku panik dan menganiaya korban hingga meninggal dunia. Setelah itu, korban dikubur untuk menghilangkan jejak, ucap AKP Ihwanuddin melalui pesan WhatsApp. 5 anggota Paskibra beri penghormatan untuk Diva. Proses pemakaman Diva Febriani dihadiri banyak orang. Diva dimakamkan di TPU Desa Sikarakara Kampung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Selain keluarga dan kerabat, anggota Paskibra, ratusan warga termasuk anggota TNI Polri, aparat desa, aparat kecamatan, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat menghadiri pemakaman Diva. Kesedihan mewarnai pemakaman remaja yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 tersebut.